janganlah kita coba menggiring opini bahwa atau siapapun itu menganggap bahwa ini upaya-upaya untuk menyingkirkan Mas Gibran karena beliau itu udah dipilih oleh sekian puluh juta masyarakat Indonesia bersama Pak Prabowo, ya harus siap ditempatkan di mana saja. Saya kira bukan menyingkirkan, ini bagian dari pembagian tugas dan saya sangat senang sekali ketika ada pembagian tugas yang jelas antara presiden dengan wakil presiden. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya ini salah satu cara dari Pak Prabowo Subianto untuk bisa menilai Mas Gibran. Dan inilah saatnya bagi Mas Gibran untuk menunjukkan bahwa memang beliau bisa bekerja untuk bangsa dan negara ini sebagai posisi wakil presiden melalui apa yang dipercayakan oleh Pak Prabowo. Ya. Kita tahu bahwa Gibran dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus Papua. Apakah kalau kita lihat dari kacamata politik, ini bagian dari tanda kutip menyingkirkan Gibran untuk fokus saja di Papua dan tidak ikut campur soal istana? Saya kira ini ya, kalau dikatakan ini menyingkirkan atau membuang atau apapun bahasanya, tidak pas lah. Kalau kita kutip dari pernyataannya Mas Gibran sendiri, siap ditempatkan kemana saja, berarti selama masih di wilayah NKRI, ya itu sesuatu yang wajar. Justru pernah ketika ditanya oleh teman-teman jurnalis, saya katakan sangat bagus ketika Mas Gibran itu diberi tugas-tugas terkait dengan kewilayahan. Misalnya untuk beberapa waktu lamanya tinggal di Papua, terus pindah ke wilayah Indonesia bagian tengah atau wilayah bagian barat yang dianggap masih perlu mendapatkan perhatian supaya jangan sampai terjadi terus-menerus upaya-upaya disintegrasi bangsa yang mereka berupaya untuk keluar dari negara kita karena memang dianggap tidak mendapatkan perhatian dari Indonesia, dari pemerintah pusat. Jadi janganlah kita coba menggiring opini bahwa atau siapapun itu menganggap bahwa ini upaya-upaya untuk menyingkirkan Mas Gibran karena beliau itu udah dipilih oleh sekian puluh juta masyarakat Indonesia bersama Pak Prabowo, ya harus siap ditempatkan di mana saja. Termasuk saya kira Pak Prabowo juga harus siap juga berkantor di mana. Bukan, saya kira bukan menyingkirkan. Ini bagian dari pembagian tugas dan saya sangat senang sekali ketika ada pembagian tugas yang jelas antara presiden dengan wakil presiden. Supaya apa? Jangan sampai terlalu banyak keluar uang negara yang itu bersumber dari rakyat melalui pemilihan umum, terus gaji-gaji mereka, fasilitas mereka, tetapi ternyata masyarakat hanya melihat yang bekerja itu hanya Pak Prabowo sebagai presiden. Mas Gibran kelihatan tidak bekerja karena tidak ada pendelegasian. Karena undang-undang juga mengatur seperti itu, Undang-Undang 1945 sangat jelas bahwa wakil presiden itu hanya membantu presiden. Jadi ketika tidak ada pendelegasian, ini kan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, yang harus hati-hati Wapres, jangan sampai nanti dianggap mendahulin presiden ketika beliau mengambil langkah-langkah yang sifatnya terkait dengan kebijakan ataupun program-program untuk kepentingan bangsa negara. Bang Faisal setuju dengan statement tidak menyingkirkan? Kalau saya tuh alih-alih pengasingan atau menyingkirkan ya Mbak, ini tuh bisa dibaca sebagai bentuk kepercayaan Pak Prabowo terhadap Mas Gibran gitu. Jadi selama ini kan kepercayaan. Jadi selama ini kan wakil presiden itu hanya dianggap sebagai ban serap ya Mbak. Iya kan, maksudnya bahasa kitanya sebagai ban serap gitulah. Tapi ini Pak Prabowo mengamanahi ini kepada Mas Gibran. Ini kan artinya Pak Prabowo percaya kepada Mas Gibran dan sebenarnya di sini adalah bagaimana Mas Gibran bisa mengemban amanah ini gitu loh. Ginilah, kalau kita mau melihat politik secara jauh ya Mbak, kita melihat 2029, ini tuh bisa menjadi fondasi Gibran untuk 2029. Selama ini kan kemarin terakhir Pak Prabowo ngomongin soal dukung Prabowo Gibran 2 periode.
Iya kan? Iya, dari Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi sempat ngomongin kayak gitu. Nah, ini tuh momentum ini tuh Gibran ini kita buka aja ya, Mbak. Maksudnya Gibran ini kan dia bisa jadi wakil presiden karena bargaining power-nya Pak Jokowi pas 2024. Kalau 2029, Pak Jokowi otomatis bargaining power-nya akan melemah, Mbak. Ya kan, maksudnya nggak bakal sekuat ketika 2024. Nah, ini momentum Gibran harus membangun nilai tawarnya sendiri gitu loh, nggak bisa hanya mengandalkan bapaknya, karena kekuatan bapaknya pasti nggak bakal bisa sebesar ketika 2024 kemarin gitu loh. Makanya momentum ini menurut saya alih-alih pengasingan atau pembuangan, ini adalah bentuk kepercayaan Pak Prabowo terhadap Mas Gibran. Kalau saya melihatnya kayak gitu. Tapi Mas Ijal ngelihat Mas Gibrannya nanti bakalan mau nggak sih dengan penempatan di Papua? Karena kan dulu kan Pak Jokowi juga kan mau berkantor di Papua, tapi kan realisasinya kan nggak jadi-jadi juga. Kan? Sebenarnya jabatan yang diemban Mas Gibran ini kan emang jabatan yang diamanahi kepada wakil presiden kan, Pak. Sebelumnya Pak Ma'ruf Amin, terus sekarang Mas Gibran ya. Menurut saya Mas Gibran juga statementnya udah sangat jelas bahwa dia siap ditempatkan di mana aja, seperti tadi dikutip oleh abang kita ini. Terus saya Mas Gibran, dan ini kenapa Mas Gibran menurut saya cocok untuk pendekatan ini, karena gini ya, kalau misalnya Pak Prabowo mau turun sendiri, dia tuh punya latar belakang militer gitu, Mbak, yang secara pengalaman masyarakat Papua terhadap militer itu agak gimana gitulah. Jadi akhirnya, nah Mas Gibran ini masyarakat sipil gitu loh, dan maksudnya Pak Jokowi ini tercatat, Mbak, kalau salah tolong dikoreksi, tercatat sebanyak 17 kali selama 10 tahun kepemimpinannya mengunjungi Papua gitu loh. Jadi sebenarnya dia tuh punya legacy dari bapaknya, tinggal diteruskan, dan bagaimana kesempatan ini dimanfaatkan baik-baik untuk momentum di 2029 gitu loh. Menurut saya gitu sih. Jadi kalau misalnya diamanahi kayak gini aja Mas Gibran gagal. Mas Gibran kan kayak gini, selama ini kan ya udah dianggap sebagai bisa maju karena bapaknya. Dia tuh butuh ini, Mbak, butuh sebuah branding yang baru gitu loh. Selama ini maksudnya dia naik sebagai wakil presiden, disebut mengalami konstitusi gitu loh. Nah, dia tuh harus punya momentum untuk mengembalikan ini semua, bahwa saya juga mampu sebetulnya gitu, Mbak. Mas Gibran. Dan ini momentum buat Gibran. Seharusnya ini momentum banget buat Gibran, Mas. Tapi tadi kita singgung soal basis soal massa ya. Ini apakah akan membuat basis massa Gibran supaya dia tidak dibayang-bayangi oleh Pak Presiden Jokowi. Tapi alih-alih seperti itu, apakah Bang Fernando dan Bang Faisal ini adalah bagian dari cara Presiden Prabowo Subianto untuk justru mendirikan basis massanya, bukan dari Gibran? Bang Fernando. Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya ini salah satu cara dari Pak Prabowo Subianto untuk bisa menilai Mas Gibran. Setuju, Pak. Jadi diambil dari skup kecil dulu untuk menilai apakah kira-kira Mas Gibran ini yang tadinya mendapatkan dukungan dari Gen Z ini kan, karena dianggap memang beliau mewakili dari Gen Z, apakah memang mampu bekerja, atau seperti yang diragukan oleh banyak pihak bahwa beliau ini tidak bisa kerja, dan memang seperti yang dikatakan Mas Ijal tadi, bahwa karena hanya dukungan Pak Jokowi yang waktu itu masih menjabat sebagai presiden. Dan inilah saatnya bagi Mas Gibran untuk menunjukkan bahwa memang beliau bisa bekerja untuk bangsa dan negara ini sebagai posisi wakil presiden melalui apa yang dipercayakan oleh Pak Prabowo. Karena ya tadi ini saatnya Mas Gibran ini dinilai apakah nanti memang pantas untuk mendampingi Pak Prabowo di 2029 yang akan datang, atau memang Pak Prabowo akan mengganti wapres yang akan diajak untuk berpasangan di 2029 yang akan datang. Jadi silakan Mas Gibran maksimalkan kerja-kerjanya. Kalau perlu perkuat tim, kalau memang harus diganti tim yang selama ini yang dianggap tidak mampu menunjukkan kerjanya, supaya Mas Gibran itu betul-betul bisa terlihat kerja-kerjanya, ya silakan ganti. Jangan hanya karena sekedar balas jasa yang sudah membantu beliau di Pilpres lalu sehingga ditempatkan menjadi tim sus atau staf sus atau apalah itu di lingkaran beliau, tetapi silakan dibentuk tim yang benar-benar memiliki kompetensi
untuk bisa memperkuat kerja beliau sebagai wapres yang diberikan tugas khusus oleh Pak Presiden.